Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Mamah Rara. Di video kali ini aku masih ngebahas tentang cara naik tekstur khususnya untuk dagingnya atau untuk lauknya gitu ya, atau sayurnya. Nah, aku tuh nggak ada bosen-bosennya untuk berbagi atau nge-sharing tentang cara naik tekstur ini. Kenapa? Karena di naik tekstur ini itu adalah bagian terurgent untuk masalah makan anak. Kalau misalkan memang ada salah di teksturnya anak, itu bahkan bisa membuat anak itu malas makan atau bahkan mogok makan. Ini ada dari Bunda Kaila, pengen request gitu ya tentang gimana sih cara naik tekstur terutama untuk dagingnya atau daging ayam atau sapinya gitu, atau lauk-lauknya gitulah ibaratnya. Kalau di video aku sebelumnya itu memang sengaja itu cuman naik tekstur nasinya aja, karena memang lauknya itu menyesuaikan. Nanti kita lihat di videonya ya. Aku bikin sup untuk Rara, sup ayam untuk Rara sekaligus untuk makan keluarga. Ya, sebelumnya terima kasih Bunda sudah mau komen dan mau request. Baru sempat ini ya Bunda saya buatkan videonya. Semoga bisa puas dengan video yang saya buat dan semoga bisa tercerahkan. Yang udah nggak sabar, yuk langsung aja ke videonya. Bagi teman-teman jangan di skip ya, supaya nggak ada misinformasi gitu, supaya nggak ada masalah makan sama anaknya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Sebelum ke videonya gitu, saya menjelaskan dulu. Usia 8 bulan itu masih bentuknya halus kayak gitu, atau 9 bulan sudah mulai cincang halus atau saling kasar. Nah, dari situlah bayi bisa melatih kemampuan motorik halusnya untuk mengunyah, menelan seperti itu ya, dan mengontrol lidahnya itu untuk ke kanan dan ke kiri, rahangnya untuk ke atas ke bawah kayak gitu ya, seperti kita. Nah, jadi nanti diharapkan di usianya dia 1 tahun itu sudah bisa makan makanan orang dewasa, sudah bisa makan ayam goreng lah ibaratnya kayak gitu. Dan apalagi kalau misalkan KMS turun dan perkembangannya atau tingginya nggak nambah setiap bulannya, apa nggak ambiar hati kita gitu kan. Apalagi kita udah masakin susah-susah, ternyata anaknya nggak mau makan. Kemungkinan kalau nggak salah di teksturnya berarti kebiasaan dia makan kayak gitu, atau jadwalnya. Tapi kadang ada juga nih Mam, di usia bayi 8-9 bulan itu biasanya ada yang sudah bisa makan nasi lembek atau sudah bisa makan nasi utuhan kayak gitu, misalnya nasi orang dewasa gitu. Cuman itu sebagian aja, semua itu tergantung dengan keterampilan makan si anak. Biasanya dia itu sudah terbiasa dengan tekstur yang sering dinaikkan oleh orang tuanya gitu, jadi dia itu sudah terbiasa dengan tekstur yang agak kasar, makanya dia dikasih bubur lembek ataupun nasi saring itu biasanya dia nangis. Kayak Rara anak aku Mam. Nah, dia itu di usia 9 bulan dikasih nasi masih disaring kayak gitu, dia nangis. Dia nggak mau, dia tahu kalau itu bubur yang halus, dia nggak mau, dia nangis. Tapi kalau yang nasi yang dimakan mamahnya itu dia suka banget, dia bisa makan, dia bisa ngunyah. Kaget dong, 9 bulan sudah bisa makan nasi. Nah, setiap keterampilan makan anak itu berbeda, tapi di usia 9 bulan kalau dikasih nasi utuhan terus, kasihan Mam di pencernaannya. Kayak Rara, dia 2 hari nggak maaf ya, dia 2 hari udah nggak makanya kalau misalkan memang masalahnya kayak aku ini Mam, jadi Rara itu 9 bulan nggak bisa makan bubur kayak gitu, nangis kalau dikasih bubur. Makanya disiasati sekarang itu dibikin nasi lembek aja gitu. Jadi nih Mam, nanti informasi yang aku berikan itu bukan untuk semata-mata harus diikuti
plek-plekan gitu ya. Jadi informasi yang aku berikan ini ya cuman sebagai panduan mams di rumah aja gitu, supaya tahu kalau anak sekian itu harus udah bisa makan makanan kayak gini gitu, ibaratnya harus sudah makan saring kasar atau sudah bisa makan saring halus kayak gitu, atau sudah bisa makan cincang halus. Harusnya di usia, misalkan di usia 9 bulan harusnya sudah cincang halus kayak gitu. Nah, cuman patokan aja, kalau misalkan belum bisa ya turunin aja gitu. Mungkin dia keterampilan mengunyahnya sedikit berkurang, cuman mams jangan khawatir, terus tingkatkan aja perkembangannya untuk mengunyah. Nah nanti diharapkan 1 tahun itu sudah bisa makan makanan keluarga. Oke, kita mulai dulu dari bahan-bahannya. Cukup sederhana sih. Kalau aku bikin sop itu cuman pakai bahan-bahan ini aja. Jadi ada bawang merah, bawang putih, serai, jahe, dan kunyit. Kemudian dicampur dengan merica bubuk. Ini nanti kita masak seperti biasa. Kita oseng dulu bumbunya, kemudian kita campurkan dengan si airnya. Nah nanti baru kita pisahkan untuk bagiannya rara sopnya, jadi nanti rasanya berbeda. Terus kemudian ini kol untuk yang dewasa nanti, karena nggak saya kasih kol, cuman dikasih wortel aja. Nah yang pertama tekniknya itu adalah kalau misalkan sayurnya ini kalau mau naik tekstur itu caranya gimana sih gitu. Kalau misalkan dia usianya di atas 9 bulan, kan tekniknya nih 6-8 bulan itu bubur kental. Jadi semuanya serba saring atau di blender. Kalau di atas 9 bulan itu sayurnya ini boleh dicincang halus atau disaring kasar nanti. Boleh juga diparut. Boleh juga diparut. Nanti teksturnya lebih lembut dan dia juga bisa mengunyah. Kalau misalkan bayinya belum tumbuh gigi maksud saya. Nah, kita mulai aja. Kalau aku ini Rara kan sudah usia 9 bulan. Jadi nanti ini dicincang halus aja. Kalau misalkan memang Rara belum bisa makan nanti atau masih tersedak, bisa dihaluskan lagi menggunakan sendok. Oke, kita mulai. Untuk sayur itu MPASI nggak boleh ngasih banyak sayur. Jadi kalau wortel ini paling saya ambil itu sekitar 3 atau 4 cm. Lakukan sampai selesai semua ya. Nah kalau misalkan nggak mau repot-repot dicincang kayak gini, boleh langsung diparut. Nah boleh langsung diparut kayak gini. Nah dia nanti teksturnya dia lebih halus, lebih lembut gitu, dan cepat matangnya. Ya pokoknya pilihan sendiri-sendiri sih. Tapi berhubung ini mau dibikin sop, jadi dicincang-cincang aja. Nah ini untuk usia 9 bulan. Kalau dia sudah naik di usia 10 bulan, boleh ditingkatkan besarnya. Jadi ini kan lebih kecil, terus boleh ditingkatkan besarnya sampai bisa digenggam oleh tangannya si kecil. Tuh. Nah seperti ini. Boleh lebih besar lagi, tergantung sesuai dengan keterampilan makan si kecil atau sudah tumbuh giginya si kecil. Kalau misalkan belum, coba aja kita latih, siapa tahu si kecil sudah bisa makan yang seperti ini. Beda ya mam. Jadi ini untuk anak 9 bulan, yang ini untuk anak 10 atau 11 bulan. Jadi nanti diharapkan pada saat usia 12 bulan
dia sudah bisa makan makanan keluarga. Dan ini nanti memang sengaja satu resep ini untuk makan keluarga dan makan Rara, karena Rara di usianya 9 bulan itu sudah pengen makan makanan orang dewasa. Itu ya, ini untuk anak 9 sampai 11 bulan. Nah, udah cukup kayak gini. Nah, kenapa sayurnya nggak boleh banyak-banyak? Karena di sayur itu mengandung banyak serat. Nah, kalau yang wortel ini dia mengandung vitamin A, tapi nggak boleh banyak-banyak juga, karena ini termasuk zat gizi mikronya dia. Nah, kalau misalkan kebanyakan serat, nanti vitamin lainnya seperti zat besi yang ada di dalam ikan ataupun daging nanti tidak dapat diserap oleh tubuh. Jadi nanti malah sayurnya ini yang mendominasi. Jadi nanti takutnya malah nggak keserap gitu yang dagingnya tadi, zat-zat yang ada di dagingnya tadi gitu. Makanya penggunaan sayur itu diminimalisir. Oke, kemudian untuk daging ayamnya, kalau misalkan pakai hati sapi atau hati ayam, misalkan mau dimasak kecap atau semur, itu lebih mudah lagi, boleh dicincang-cincang aja seperti ini tadi. Nah, nanti kalau misalkan sudah matang, itu bisa langsung disaring setengahnya. Kalau misalkan dia masih 9 bulan, boleh langsung dipenyet-penyet aja gitu pakai sendok. Jadi dia sudah bisa makan. Nggak seperti dia usia 6 sampai 8 bulan. Nah, kalau untuk ayamnya tekniknya itu, kalau misalkan dia masih 9 bulan boleh dicincang halus. Kalau saya sih lebih suka nanti ini dimasak dulu, jadi sudah lunak, terus kemudian langsung dipotong-potong kecil-kecil, dicincang halus. Nanti saya tunjukin pas waktu sudah matang. Tapi kalau misalkan nih mau yang mentah ini mau dicincang halus, boleh. Kita contohkan sedikit aja. Nah, ini biasa kita cincang halus. Ini menurut aku sih, kalau misalkan dia menggunakan pisau kayak gini, ini masih kasar. Jadi nanti masih butuh disaring pada waktu saat mau memberikan makan. Disaring kasar ya, nanti caranya dikasih tahu. Nah, ini masih kasar. Kalau ikan atau daging itu kan masih ada seratnya, apalagi ayam ini seratnya juga lumayan. Daging sapi apalagi itu membutuhkan waktu yang lama untuk dikunyah ataupun memasaknya. Kalau misalkan nggak mau repot di kayak gini kan, boleh langsung diparut aja. Tapi agak sulit sih kalau misalkan diparut. Ya sesukanya aja. Kalau misalkan udah diparut kayak gini, memang dia teksturnya sudah halus gitu, bisa langsung diberikan kepada si kecil. Nah kayak gini. Ini lebih halus daripada yang teksturnya dicincang. Jadi pilihan terserah sih, ada di mam semua. Jadi boleh milih, boleh diparut atau di blender juga boleh, dan nanti langsung kalau matang langsung diberikan kepada anaknya, nggak perlu disaring lagi. Nah kayak gini. Kalau misalkan dia untuk anak usia 10 atau 11 bulan kan ditingkatkan teksturnya kayak gini. Boleh ditingkatkan. Kalau dia udah tumbuh gigi malah bagus lagi, mungkin dia udah bisa makan makanan dewasa kayak ya ayam goreng kayak gitu ya. Bisa jadi. Kalau Rara belum bisa kalau ayamnya, jadi makanya harus nanti harus dicincang halus. Nah kayak gini aja. Kalau misalkan dia sudah usia 10 atau 11 bulan, jadi dia agak potongan besar, beda ya.
ini yang usia 9 bulan, ini untuk usia 10 sampai 11 bulan. Kalau misalkan di usianya 10 bulan belum bisa makan seperti ini, boleh nanti di saring kasar. Nanti dicontohkan pada waktu mau selesai, karena nanti aku pengennya ini dimasak dulu biar keluar kaldunya, terus nanti baru dicincang. Kemudian kita ulek bumbu-bumbunya tadi tanpa menggunakan garam, karena nanti mau dibagi dua kuahnya sama Rara, jadi nggak usah dicampur apa-apa. Kasih minyak secukupnya untuk menumis bumbunya nanti. Kita tunggu sampai nanti berubah warna dan menjadi harum. Nah, prinsipnya MPASI itu harus ada lemaknya, karbohidratnya, dan juga proteinnya. Tadi kan di ayam. Nah, sayurnya itu sedikit aja ada di wortel. Setelah ayamnya yang direbus ini sudah mendidih, sebelum kita campur dengan bumbunya, kita ambil dulu daging untuk Rara. Untuk makan 3 kali, jadi pagi, siang, dan sore. Kira-kira aja. Nah, untuk kolnya dimasukkan nanti pada saat si wortelnya sudah agak lumayan lunak. Nah, untuk yang Rara, kita hidupkan kompor dan kita pakai pancinya Rara. Nah, kita masukkan si wortelnya. Kita tunggu sampai empuk ya. Dan kemudian nanti kita cincang halus si ayamnya, kita tunggu dingin, nanti baru kita cincang. Oke, selanjutnya kita cincang ayamnya tadi, cincang halus. Sebelumnya tangannya sudah cuci tangan. Nah, kalau untuk anak usia 9 bulan ke atas itu cukup dicincang seperti ini. Makanya saya suka banget kalau misalkan ayamnya atau dagingnya itu sudah dimasak dulu. Nah, gitu. Ini tekniknya, jadi supaya anak kita nggak tersedak. Nah, ini kalau usia 9 bulan kayak gini. Kalau misalkan dia sudah di usia 10 bulan atau 11 bulan, agak ditingkatkan teksturnya, mungkin cukup segini, jadi dia bisa dipegang dan dikunyah. Jadi supaya untuk melatih dia mengunyah juga dan bisa untuk merangsang tumbuhnya gigi. Nah, cukup kayak gini kalau misalkan dia usia 10 sampai 11 bulan. Kalau misalkan belum bisa juga, kita tingkatkan kayak gini, tapi kita selingi dengan yang seperti ini, jadi di double gitu. Dan juga kalau misalkan memang belum bisa cincang halus seperti ini, kita bisa menyaringnya. Nah, caranya saring kasar itu
ini sudah kayak gini, misalkan ini sudah dimasak ya. Nah, kita kayak gini kan, hasilnya lebih sama seperti dicincang halus. Nah, nanti sampai dia agak lumayan lembut. Nah, yang diambil itu adalah hasil yang di sini. Nah, hasil yang di sini. Nah, ini namanya bukan cincang, maaf. Maksudnya ini adalah saring kasar. Kalau saring halus kan dari saringannya bawah sini. Kalau kayak gini nunggunya lama. Jadi dari atas kita ambil, itu namanya saring kasar. Gitu ya. Nah, kemudian masukkan ayam yang sudah kita cincang tadi. Oke, kita tunggu sampai dia mendidih berikutnya. Mungkin penjelasan aku sampai di sini aja, Mam. Kalau misalkan ada kurangnya, mohon maaf. Nah, penjelasan aku ini bukan semata-mata, aku ingetin lagi, bukan semata-mata untuk jadi patokan plek, cuman sebagai panduan Mams aja di rumah untuk melatih anaknya atau menstimulasi terus-terusan anaknya untuk menaikkan teksturnya supaya nanti nggak ada masalah makan gitu, atau nggak ada masalah makan di usia 1 tahun kok nggak bisa makan makanan keluarga gitu ya. Jadi bukan untuk menjudge anaknya itu, kok anakku nggak bisa gitu, anakku harus bisa kayak gini umur sekian, enggak. Jadi kita ini aja, Mam, kita tahu diri aja gitu, oh aku ngasih stimulasinya salah nih, jadi makanya anakku di umur sekian nggak bisa makan makanan yang teksturnya kayak gini gitu. Jadi kita harus setiap hari itu harus belajar dari anak kita sendiri, harus mengerti anak kita tuh maunya apa gitu. Kadang bayi memang susah dimengerti, dikasih yang halus itu dia mintanya kasar gitu, dikasih yang kasar kekasaran. Jadi nanti di ini aja, Mam, jadi dirubah sesukanya gitu, atau diturunkan lagi teksturnya kalau misalkan memang belum bisa tekstur yang aku jelasin tadi. Jadi, Mam, sebenarnya anak usia 9 bulan itu sebetulnya sudah bisa makan nasi utuhan. Kalau misalkan dia sudah terbiasa distimulasi oleh orang tuanya kayak gitu, maksudnya sesuai naikkan teksturnya. Tapi anak 9 bulan itu belum bisa makan daging yang utuhan. Jadi harus kita saring dulu gitu ya, kayak di video. Kalau misalkan ikan seperti ikan lele itu, aku udah pernah nyoba ke Rara, ikan lele itu tanpa disaring Rara juga udah bisa. Ikan bandeng, terus ikan mas, ikan nila kayak gitu, ikan-ikanan, ikan kembung apalagi itu juga teksturnya kan halus lembut, itu Rara sudah bisa. Tapi kalau ayam, Rara pasti kayak mau muntah gitu kalau misalkan naik teksturnya. Jadi memang harus disaring lagi gitu. Jadi ya pinter-pinter kita aja, Mam, gimana caranya supaya anak kita itu bisa makan enak tanpa ada trauma gitu. Jadi bisa happy makannya dan dia bisa menikmati makan. Dan nih, Mam, di usianya dia semakin meningkat dan semakin kita belajar untuk menaikkan tekstur, itu biasanya bayi itu mulai ada tanda-tanda untuk masalah makan gitu. Nah, terutama kalau misalkan jadwalnya kita rubah, itu mesti ada masalah. Harusnya jam sekian, molor jam sekian, pasti itu ada masalah. Nanti pasti dia yang nolak, yang ngantuk, dan yang bla 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 gitu. Dan ada juga di masalah teksturnya. Kalau misalkan kita keburu-buru atau buru-buru menaikkan teksturnya, biasanya dia juga menolak untuk makan biasanya. Atau ada salah di nasinya atau salah di lauknya ibaratnya kayak gitu. Makanya ya sebisa mungkin kita ngasih yang terbaik untuk anak. Mungkin cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada jeleknya dibuang aja ke laut, kalau misalkan ada baiknya silahkan diterapkan untuk anaknya. Kalau misalkan ada komentar apa, komen di bawah ya, gimana anaknya di rumah naik tekstur sesuai yang aku jelasin, itu gimana anaknya bisa makan atau enggak, komen di bawah. Terima kasih.